Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Sinau? Ketemu lagi dengan saya, Dian Adi Pamungkas. Hari ini kita akan bersama-sama membahas bangun datar yang sebangun dan kongruen. Disimak baik-baik ya, selamat menyaksikan. Coba perhatikan 3 gambar mobil yang sedang berparkir. Kira-kira dari 3 gambar tersebut, adakah mobil yang sama persis dari bentuk dan ukurannya? Ya, ada ya, mobil berwarna orange, ukuran dan bentuknya sama persis. Hal seperti inilah yang dinamakan kongruen. Kongruen itu bentuk dan ukurannya sama persis. Oke. Sekarang ini ada gambar 3 kursi dengan ukuran yang berbeda. Adakah yang ukurannya sama persis? Ya, ada ya. Ada yang ukurannya sama persis. Ini disebut benda yang kongruen. Kemudian apabila bentuknya sama namun ukurannya berbeda, ini disebut dengan sebangun. Kalau bentuknya sama, sebangun. Kalau bentuk dan ukuran sama, itu namanya kongruen. Kongruen itu sama persis ya. Sekarang kita belajar untuk menemukan konsep kongruen. Di sini ada 3 gambar bintang dengan ukuran yang sama persis namun warnanya berbeda. Kira-kira kongruen tidak ini? Betul. Bintang ini ukurannya kongruen ya. Jadi ini merupakan 3 bintang yang kongruen. Sekarang ada gambar tabung ya, 2 tabung warna biru dan hijau. Kira-kira bagaimana nih? Ya, bentuknya memang tabung, tapi tabung yang satu kurus, yang satu gemuk, berbeda ya. Jadi 2 tabung ini tidak kongruen. Ini ada 2 gambar persegi panjang, warna orange dan warna ungu. Kongruen tidak ini? Betul, ini itu 2 persegi panjang yang kongruen. Selanjutnya ini ada gambar belah ketupat. Yang satu sedikit pipih, yang satu gemuk. Ini juga merupakan 2 segi 4 yang tidak kongruen. Berbeda ya, meskipun warnanya sama tapi berbeda ini bentuknya. Belah ketupatnya itu sedikit berbeda. Jadi kesimpulannya, 2 bangun dikatakan kongruen jika memenuhi sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ingat ya, 2 syarat ini, sisi dan sudutnya itu harus sama, ukuran dan bentuknya harus sama. Sekarang kita belajar menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Di sini ada 2 buah trapesium. Kita beri nama A, B, C, D, kemudian K, L, M, N. Kita akan menentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut-sudut yang bersesuaian itu adalah sudut yang memiliki ukuran yang sama. Sudut A ya. Sudut A bersesuaian dengan sudut M. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut N. Sudut C bersesuaian dengan sudut
K. Kalau sudut D, ya bersesuaian dengan sudut L. Itu ya adik-adik sahabat Sinau. Ini merupakan sudut-sudut yang bersesuaian. Sekarang kita belajar untuk menentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Kalau sisi AB bersesuaian dengan MN. Kalau sisi BC bersesuaian dengan KN. Kalau sisi CD, ya betul, dengan KL. Kalau AD bersesuaian dengan LM. Mudah ya sahabat-sahabat Sinau. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian. Kalau sisi panjangnya harus sama, kalau sudut besarnya harus sama. Sekarang kita akan belajar menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. AB-nya 14 cm, KN 18, KL 25, AD 12 cm. Besar sudut A 90 derajat. Besar sudut L 90 derajat. Besar sudut K 45 derajat. Besar sudut B 135 derajat. Tentukan panjang sisi BC, CD, LM, dan MN. Diingat ya, sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama. BC itu sama dengan KN. Berarti panjangnya 18 cm. Kalau CD itu bersesuaian dengan KL, panjangnya sama dengan KL. Berarti panjangnya 25 cm. Kalau LM bersesuaian dengan AD, panjangnya 12 cm. Kalau MN itu panjangnya sama dengan AB, berarti panjangnya 14 cm. Mudah ya, sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama. Sekarang sudut yang bersesuaian. Besar sudut C, D, M, dan N. Sudut C sama dengan sudut K, berarti 45 derajat. Sudut D sama dengan L, sudut M sama dengan A, dan sudut N sama dengan B. Sudut D sama dengan L, L-nya 90. Ketemu. Sudut M sama dengan A, 90 juga. Sudut N sama dengan sudut B. Jadi besarnya betul 135 derajat. Ini kelebihan angka 5 ya, 135 derajat. Dari gambar di bawah ini manakah yang kongruen? Ini ada beberapa gambar. Kira-kira manakah gambar-gambar ini yang kongruen? Satu persatu dulu ya. Mulai dari A. A itu pakai jepit rambut warna kuning, bajunya merah. Berarti gambar yang kongruen A kongruen dengan J. Sekarang B, berbaju biru, berjepit rambut kuning. B kongruen dengan H. Kalau C tidak pakai jepit rambut, dia kongruen dengan E. Kalau D dikepang, kongruen dengan G. Satu lagi nih, kira-kira yang belum yang mana? Yang F.
F. Baju kuning kongruen dengan I. Udah ya. Dari gambar di bawah ini manakah yang kongruen? Kira-kira gambar apa ini? Gambar simpanse. Ada yang sedang tutup mulut, ada yang sedang tutup mata, ada yang sedang tutup telinga. Manakah yang kongruen, yang sama? Berarti A kongruen dengan itu tutup mulut, berarti kongruen dengan D. Ada lagi enggak yang tutup mulut? Ya, dengan H. Sekarang B tutup mata, dengan E sama tutup mata. Satu lagi I. Betul ya. Ada 3 gambar yang sama. Satu lagi yang C, tutup telinga. C kongruen dengan F dan G. Oke, mudah ya. Kongruen itu sama persis ya, ukuran dan bentuknya sama. Menemukan konsep sebangun. Ini ada suatu gambar kupu-kupu dengan ukuran yang berbeda. Kupu-kupu yang pertama itu merupakan foto asli. Kemudian setelah didrag ke atas, bentuknya seperti itu ya. Setelah didrag ke samping, seolah-olah sayapnya menjadi sangat besar. Yang terakhir didrag berdasarkan sudutnya, didrag pada sudutnya. Nah, kalau untuk menemukan gambar yang seukuran, yang sebangun, itu berarti perbandingan harus sesuai ya, bentuknya harus sesuai kupu-kupunya. Berarti yang sebangun dengan foto asli adalah didrag pada sudutnya. Jadi kalau kalian pengen membuat suatu foto, mencetak suatu foto yang posisinya itu kurus dan gemuknya tidak berubah, itu didrag pada sudutnya, sudut fotonya. Dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi sisi yang bersesuaian perbandingannya senilai. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ingat ya, 2 syarat ini. Sisi yang bersesuaian perbandingannya senilai. Sudut yang bersesuaian sama besar. Menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Di sini AD-nya 4 cm, LM 6 cm, AB 6 cm, MN 9 cm, CD 10 cm, KL 15 cm. Jadi sudut yang bersesuaian, sudut A bersesuaian dengan M. Sudut B bersesuaian dengan sudut N. Sudut C bersesuaian dengan sudut K. Kalau sudut D bersesuaian dengan L. Betul. Sekarang kita tentukan sisi yang bersesuaian ya. Diingat, sisi yang bersesuaian perbandingannya senilai. AB banding MN ya. AB itu bersesuaian dengan MN akan sama dengan BC banding KN karena BC dan KN bersesuaian. Sekarang CD bersesuaian dengan KL, berarti CD per KL. Kalau AD tadi bersesuaian dengan LM, AD per LM. Itulah sisi-sisi yang bersesuaian. Perbandingannya senilai ini nanti ya. Sekarang kita menentukan panjang sisi yang belum diketahui. Tadi perbandingannya senilai ya, kalau sisi-sisi yang bersesuaian. Sekarang kalau AD-nya 2 cm, LM 3 cm, AB 3, kemudian KL-nya 9, BC-nya 4. Kita disuruh menentukan panjang sisi yang belum diketahui.
Sisi yang bersesuaian tadi perbandingannya senilai, diingat. AB per MN, BC per KN, CD per KL, AD per LM. Ini perbandingannya senilai. Yang sudah diketahui keduanya itu AD dan LM ya. 2 per 3. Kita pakai itu. Kita menentukan MN, berarti 3 per MN sama dengan 2 per 3. MN kali 2, 3 kali 3. 2 MN sama dengan 9. Jadi MN-nya 4,5 cm. Sekarang kita menentukan panjang KN. 4 per KN sama dengan 2 per 3. Kali silang, 2 KN sama dengan 12. Jadi KN-nya 6 cm. Ketemu ya. Tinggal satu sisi lagi yang belum ditemukan, CD. CD per 9 sama dengan 2 per 3. Kali silang, 3 CD sama dengan 18. Jadi CD-nya 6 cm. Mudah ya. Oke, sekarang ini ada sebuah gambar dengan ukuran 45 cm kali 36 cm. Diperkecil ukurannya sehingga menjadi M kali 24 cm. Hitunglah panjang M. Ya, dua gambar buah kemudian diperkecil. Perbandingan sisi yang bersesuaian sebanding. AB per KL akan sama dengan BC per LM. AB-nya 45 per M, BC-nya 36, kemudian LM 24. Disederhanakan ya, menjadi 36 dengan 24 dicoret menjadi 6 per 4. Kali silang, 6M sama dengan 45 kali 4. 6M sama dengan 180. Jadi M-nya 30 cm. Oke, mudah ya sahabat Jinau. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.